طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita terkait dengan ahkamul janais. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita masih seputar hal yang mesti dilakukan oleh kerabat mayit atau orang yang mendatanginya di saat sedang sakaratul maut. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berapa poin yang mesti dilakukan oleh mereka. Yang pertama, mentalkin, yaitu merintahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan untuknya. Dan yang ketiga, tidak mengucapkan di dekat mayit kecuali kata-kata yang baik. Sebab setiap ucapan yang diucapkan itu akan diamini oleh malaikat. Ini artinya kita penting mempersiapkan diri sebelum kematian kita agar orang yang hadir di sekitar kita, di samping kerabat kita, teman-teman soleh dan solehah, agar tidak terucap dari mereka kecuali kata-kata baik. Sebab orang yang soleh dan solehah sudah menjadi kebiasaannya ucapan yang baik. Andai kata mungkin melihat kita punya kesalahan, maksiat yang pernah dilakukan, mereka akan memberikan uzur. Sehingga di saat dia mengingat maksiat kita, mereka katakan mungkin dia melakukan maksiat itu karena keterpaksaan, karena ini, karena itu, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan kesalahannya. Sehingga saat itu malaikat pun mengamininya. Maka tidak ada yang diamini oleh malaikat kecuali kebaikan, dan itu maslahat bagi si mayit. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat dan membacakan surah Yasin untuknya atau ayat-ayat dari Al-Quran.
Kita lihat di masyarakat kita banyak sekali ya perbuatan yang dilakukan ketika sedang menghadiri orang yang sedang sakaratul maut itu. Di antaranya yang paling populer biasanya menghadapkannya ke arah kiblat. Dengan alasan karena dia muslim, ya posisinya harus diarahkan ke kiblat atau dengan alasan-alasan lain. Yang jelas semua alasan ini adalah berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat itu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hadir membacakan Yasin. Juga dengan niat-niat tertentu, di antaranya supaya mudah keluar ruhnya agar tidak sakit ketika sakaratul maut. Atau mungkin di daerah lain punya alasannya sendiri. Yang pasti umum kita lihat ketika sedang sakaratul maut dibacakan Yasin, baik sedang sakaratul maut ataupun pasca meninggalnya sebelum dimandikan. Bagaimana kedudukannya dalam Islam ini? Syalbani rahimahullahu ta'ala berkata, adapun membaca surah Yasin di dekat orang yang akan meninggal dunia dan menghadapkannya ke arah kiblat, tidak ada satu pun hadis sahih yang menjadi dalil atas hal ini. Ini kesimpulan dari penelitian beliau. Ya kalau kita lihat hadis Yasin, itu ada sekitar 33 hadis tentang Yasin. Seluruhnya tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajat paling tinggi itu adalah maktu itu. Dhaif sebabnya adalah maktu, yaitu penisbatannya kepada tabi'in. Dan mayoritas adalah palsu. Seingat saya ada buku Yasinannya yang dihimpun oleh Ustadz Yazid. Dan ini sejatinya adalah hasil penelitian Syalbani rahimahullahu ta'ala. Karena pernah sempat saya tanyakan kepada beliau, ya beliau murni ngambil dari kitab silsilah hadis dhaif wal maudhu' Abu Karya Syalbani rahimahullahu ta'ala. Ini artinya beliau penyusun saja. Di situ dibawakan ada 17 hingga 17 atau 18 gitu. Berarti ada kurang lebih 16 san hadis yang tidak dimuat di situ. Ya di antaranya adalah pembaca Yasin untuk mayit dengan tujuan apa? Supaya dimudahkan keluarnya roh. Ini secara tidak langsung, ini hadisnya palsu. Ya, secara tidak langsung kita nyuruh kalau itu orang tua kita supaya cepat meninggal. Iya kan? Supaya cepat meninggal. Biar warisannya cepat dapat gitu. Hal ini tentu tidak disyariatkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala, termasuk kemudian tadi menghadapkan mereka ke arah kiblat. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyib di tabi'in kibar menilai makruh, kata beliau, menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Dia berkata, bukankah jenazah itu seorang muslim? Ya kan? Bukankah jenazah itu seorang muslim? Artinya tidak perlu lagi dihadapkan
ke kiblat. Sebab perintah mengarahkan ke kiblat itu hanya di dalam salat. Ya kan? Hanya di dalam salat. Artinya dihadapkan ke kiblat itu hanya saat salat. Dan juga nanti pada saat ketika di kuburan tuh. Ya kan? Namun tidak perlu membuka wajah. Nanti kita akan bahas pada saat pembahasan tentang pemakaman. Ada asal dari Zur'ah bin Abdurrahman annahu syahida Sa'id bin al-Musayyib. Ada yang menyebutnya Sa'id bin Musayyab ya. Sa'id bin Musayyib fi maradihi wa indahu Abu Salamah bin Abdurrahman faghushiya ala Sa'id fa'amaru Abu Salamah an yuhawwala firashuhu ila al-Ka'bah fa'afaq faqala hawaltum firashi faqalu na'am fanadhara ila Abi Salamah faqala arahu bi'ilmik faqala ajal ana amartuhum faqala fa'amara Sa'id an yu'ada firashuhu. Dari Zur'ah bin Abdurrahman bahwasanya dia pernah menyaksikan Sa'id bin al-Musayyib ketika dalam sakitnya. Sementara bersama beliau terdapat Abu Salamah bin Abdurrahman. Sa'id lantas saat itu jatuh pingsan. Sehingga Abu Salamah merintahkan supaya memindahkan tempat tidurnya menghadap ke arah Ka'bah. Dan ketika Sa'id bin Musayyib ini sadar, beliau menanyakannya kepada yang hadir pada saat itu, apakah kalian telah mengubah arah tempat tidurku? Mereka menjawab, ya qalu na'am. Lalu Sa'id panadhara ila Abi Salamah. Kemudian Sa'id melihat ke arah Abu Salamah seraya berkata, arahu bi'ilmik, kata beliau. Apakah hal ini sepengetahuanmu? Ini Sa'id bin Musayyib berkata kepada Abu Salamah. Faqala ajal, Abu Salamah berkata, iya. Ana amartum, bahkan saya menyuruh mereka untuk melakukan ini. Ini memindahkan dari posisi semula tempat tidurnya ke arah kiblat. Faqala fa'amara Sa'id ayyu'ada firashuhu. Lalu Zur'ah ini berkata lagi bahwa setelah itu Sa'id bin Musayyib ini memerintahkan untuk dikembalikan tempat tidurnya kepada posisi semula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya dan sanadnya sahih. Artinya ini hadis athar ini maktub pada tabi'in kibar bernama Sa'id bin al-Musayyib. Tentu beliau melakukan hal ini karena berdasarkan ilmu yang beliau ketahui dari guru-guru beliau, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau termasuk kibarut tabi'in. Ini berarti mengarahkan orang yang sedang sakarat atau sekali pasca meninggalnya, telah wafat belum dimandikan, itu tidak ada ketentuan harus menghadap
kiblat. Kalau memang posisinya ya sedari awal menghadap kiblat, ya tidak mengapa. Kalau misal posisinya tidak sedang menghadap kiblat, dihadapkan kiblat dengan keyakinan keharusan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan supaya tidak dilangkahi orang, tidak menghalangi orang yang datang ngelayat misalkan, lalu dipindah dan posisi pindahnya itu qadarullah, ya nggak sengaja menghadap kiblat, boleh apa tidak? Boleh. Yang masalah ini kalau disengaja, apalagi didasari dengan keyakinan harus menghadap kiblat. Kalau itu alasannya, maka tidak boleh karena tidak ada ya kan dalil yang benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan masalah anjuran untuk menghadapkan kiblat orang yang sedang sakaratul maut itu. Ini artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik oleh kerabat dekatnya ataupun orang yang hadir pada saat itu. Ini poinnya. Ini larangan bagi mereka yang hadir atau yang ada pada saat itu untuk melakukan pertama baca Al-Quran, yang kedua merubah posisi ke arah kiblat dengan catatan merubah posisi ke arah kiblat ini keyakinan seakan-akan ini bagian dari syariat gitu. Kalau itu memang dibutuhkan dalam arti untuk kemaslahatan lalu lalang dan supaya tidak dilangkai oleh orang, tidak menghalangi jalannya orang ke tempat beliau misalkan, ya maka tidak mengapa, dengan catatan tadi tidak ada keyakinan di dalam hatinya untuk menghadapkan ke kiblat. Termasuk kemudian bacaan Yasin. Ingat, dalam hal ini bukan berarti kita melarang baca Yasin ya. Baca Yasin lain hal, tapi kalau baca Yasin dikhususkan untuk orang mati itu perlu dalil. Ketika tidak ada dalil, ya kan, maka artinya tidak ada dalil yang benar penisbatan kepada Rasulullah, maka itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita baca Yasin kapan saja boleh, ya kan? Karena Yasin bagian dari Al-Quran. Tapi ketika mengkhususkan pembacaannya, baik itu penghususan misalnya waktu malam Jumat atau tempat di kuburan, ya kan? Atau kuburan yang dianggap keramat, atau kemudian momen-momen seperti tadi menjelang kematian seseorang misalkan, itu perlu dalil. Ketika ada dalil, lihat dulu kualitasnya benar atau tidak. Kalau tidak benar penisbatan kepada Rasulullah, maka ya kan mengkhususkan kemutlakan perintah untuk baca Al-Quran, ya kan, itu kemudian apa? Menjadi bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Ini memang tradisi ya bisa hilang kalau ya kan orangnya mau belajar. Karena dulu juga kita mengamalkan hal yang sama. Masalahnya ketika tradisi ini dipelihara dan kemudian tidak mau dicari asal usulnya. Ya kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, dulu memang lahir tanpa pengetahuan sunnah yang sempurna, ya apa tidak? Kita nggak kenal sunnah. Kita pernah melakukan hal itu, lalu qadarullah ternyata berdasarkan penelitian, penelusuran ahli ilm, ternyata tidak ada ya kan anjuran atau dalil yang menganjurkan kita untuk mengarahkan ke kiblat saudara kita yang sedang sakaratul maut, tidak pula baca Yasin padanya, ya maka tidak perlu dibaca, kita tinggalkan itu. Ya kan? Tinggalkan itu. Dan kita lakukan apa yang mesti kita lakukan saja. Tadi adalah mentalqin, mendoakan, tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik padanya. Ini yang mesti dibudayakan gitu. Ya kan? Sunnah yang mesti dibudayakan, bukan melestarikan kebiasaan yang turun-temurun, ya kan? Walaupun itu turun-temurun, kalau itu tidak ada landasannya, harus kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian poin yang ke-16, tadi yang ke-15 ya, dari urutan pembahasan dalam kitab ini. Yang ke-16 adalah hukum mendatangi orang kafir yang sekarat dengan harapan mendapat hidayah masuk Islam. Dengan kata lain, bolehkah kita menjenguk orang sakit, ya kan, yang di luar agama kita? Dia sedang sakaratul maut misalkan itu, atau sedang sakit keras. Dia tetangga kita, ya kan? Dalam hal ini dibolehkan. Ya kan? Syalbani mengatakan tidak mengapa bagi seorang muslim mendatangi orang kafir yang akan meninggal dunia, ya kan, untuk menerangkan perihal ajaran Islam dengan harapan dia supaya masuk Islam. Ini tentunya tidak ujuk-ujuk datang gitu ya. Harus dijalin komunikasi jauh sebelum kemudian apa? Dia sakit. Di dalam Islam kita boleh berinteraksi dengan orang di luar Islam. Kita bahkan wajib kita saling bantu dengan mereka. Hal yang tidak berkaitan dengan urusan agama. Selama memenuhi dua syarat itu. Mereka tidak memerangi kita karena agama kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Ya kan, bukan kafir harbi itu ya. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, seingat saya nomornya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian itu untuk berbuat baik pada orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, untuk berbuat baik pada mereka dan bersikap adil terhadap mereka. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat adil. Artinya jangan karena dia beda agama dengan kita, lalu kemudian kita menzalimi mereka. Misalkan di portal rumahnya gitu ya, dikucilkan dan seterusnya, itu tidak boleh dalam Islam. Beri hak dia sebagai tetangga. Kalau misalkan dia butuh makanan, barangkali dia miskin, boleh nggak kita kasih dia makan? Boleh. Ya kan? Siapa tahu dengan akhlak mulia kita menyebabkan dia masuk Islam. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu melakukan penelitian tentang sebab para tawanan perang dalam Islam, dalam sejarah Islam, khususnya di zaman Rasulullah SAW itu. Tidak satu pun dari mereka yang masuk Islam itu karena dipaksa. Walaupun Rasulullah mampu untuk memaksa mereka untuk masuk Islam. Kalau orang yang ditawan, sejatinya kan tawanan itu punya hak untuk dibunuh kan? Kan musuh kita sejatinya mereka. Ya apa tidak? Tapi kalau sudah ditawan, dalam Islam ada perlakuan. Tidak boleh kemudian mereka dipaksa dan seterusnya itu. Andai kata Rasulullah misalkan minta mereka untuk milih satu di antara dua. Kamu mau masuk Islam atau saya bunuh? Bisakah Rasulullah lakukan itu? Sangat bisa. Karena mereka dalam kendali kaum muslimin saat itu. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka tidak pernah, Rasulullah dan sahabat itu memaksa para tawanan untuk masuk Islam. Karena mereka ditawan itu, enggak pernah. Lalu kenapa kemudian mereka masuk Islam? Itu karena akhlak mulianya
Rasulullah dan para sahabat. Gitu. Salah satu contoh dalam hadis ini, sahabat mulia Anas bin Malik pernah menuturkan, kana gulamun Yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. Fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sih. Jadi ada anak muda Yahudi yang biasa beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit. Lalu Rasulullah mendatangi dan menjenguknya. Dan Rasulullah SAW duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu aslim. Rasulullah berkata pada orang Yahudi ini, masuk Islamlah anda. Fanadara ila abi. Dia melihat ke ayahnya yang juga ada dekat dengan orang ini. Wa huwa indah. Jadi ayahnya berada di sekitarnya. Faqala lahu ati Abul Qasim. Lalu ayahnya mengatakan, udah taati saja Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya udah kamu masuk Islam saja. Fa aslam. Lalu anak ini masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Setelah itu Rasulullah SAW keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Falamma mata qala sallu ala sahibikum. Kemudian setelah anak ini meninggal, pasca Islamnya, Rasulullah perintahkan sahabat untuk mensolatinya. Kalau kita lihat dari cerita ini, memang anak muda ini sudah ada hubungan sebelumnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mudah bagi apalagi ini orang Yahudi yang merasa mereka adalah di atas kita gitu ya. Bahkan di atas seluruh umat manusia. Kita ini dianggap kuda tunggangan mereka. Ya kan? Untuk mencapai impian-impian mereka. Lalu kemudian ya kan, tiba-tiba diperintahkan untuk masuk Islam. Ini artinya harus ada komunikasi sebelumnya. Ya kan? Harus ada komunikasi sebelumnya. Artinya kita jalin hubungan baik dengan mereka. Saya satu hari dapat seorang ya kan, sopir taksi online itu. Dilihat dari namanya saya ragu untuk ucapkan salam sama beliau. Ya kan? Asal dari Sumatera Utara. Dia bilang, "Pak, saya Muslim." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia cerita bagaimana dia masuk Islam. Tinggal di Parung. Saya dulu jujur takut sama orang Islam. Karena saya dapatkan dari kampung itu hati-hati dengan orang Islam begini. Tapi kata beliau, saya terpaksa harus tinggal berdampingan dengan mereka karena kontrakan yang murah. Hanya di lingkungan mereka. Saya cari kontrak kemana-mana nggak dapat. Alhamdulillah saya dapat di situ. Pada mulai saya takut. Saya tinggal di sana. Kok pada ramah. Ya kan? Senyum. Tegur sapa. Ya kan? Sampai pada akhirnya kena kebaikan orang sekitarnya itu. Kemudian dia mempelajari Islam dan kemudian masuk Islam. Gak ada yang mendakwahi dia, pulang kamu masuk Islam, gak ada. Hanya karena kebaikan akhlak tetangganya itu. Ya kan? Artinya bukan hanya Rasulullah SAW, bukan hanya sahabat yang bisa menjadi sebab apa? Orang masuk Islam. Kalau kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan, kita lakukan apa yang sahabat lakukan, yaitu berakhlak mulia. Ketika berinteraksi dengan mereka, insya Allah bisa jadi itu menjadi sebab Islamnya mereka. Baik sebelum mereka meninggal, ataupun kemudian ketika sedang nazak kita datang, ajak dia untuk masuk Islam, ya persoalan dia terima atau tidak, itu urusan lain. Yang penting ada ikhtiar dari kita, yang merupakan kewajiban kita sebagai tetangga Muslim dia. Siapa tahu di penghujung akhir hayatnya sebagaimana orang Yahudi ini kemudian masuk
Islam dan selamat karenanya. Inilah pentingnya ya kan, kita menjalankan Islam itu secara ya kan totalitas. Bukan berdasarkan adat kebiasaan. Saya yakin kalau adat kebiasaan kadang-kadang melihat orang di luar Islam sudah alergi. Wah, dia orang kafir, biarin aja. Tidak demikian dalam Islam itu. Kecuali kalau dia memang orang yang memerangi kita karena agama kita, mengusir kita dari kampung halaman kita, ya kita nggak boleh berbuat baik terhadap mereka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Taib. Jadi hukum menghadapkan orang yang sakaratul maut ke arah kiblat dan membacakan Yasin di dekatnya adalah bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karenanya kita harus tinggalkan kalau kita biasa melakukannya. Kemudian yang kedua, ya dianjurkan di dalam Islam mendatangi orang kafir yang sedang sakaratul maut. Ya dengan harapan kedatangan kita ini menjadi sebab orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kemudian tidak jadi masalah dengan kedatangan kita, tentu sebaiknya kita lakukan komunikasi jauh sebelum dia sakit atau dia meninggal. Artinya selama hidup kita menjalin hubungan baik dengan mereka dalam batas-batas yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Siapa tahu kita menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya meskipun setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadah dia wafat. Maka insya Allah dengan 2 kalimat syahadah itu, ya dia seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Dan insya Allah dia akan masuk surga dengannya. Karena Islamnya seorang kafir itu akan melebur dosa, seluruh dosa sebelum masuk Islam itu, kata Rasulullah SAW. Nah kalau dengan orang kafir saja yang tidak memerangi kita karena agama kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, apalagi kita sesama muslim yang beda, katakanlah hanya beda paham dengan kita, selama perbedaan itu ya kan, tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam, maka selama identitas keislamannya masih melekat pada orang ini, tetap kemudian kita wajib memberikan haknya pada saat dia sakaratul maut. Apalagi itu barangkali orang yang pernah berjasa dalam hidup kita,
baik itu dari keluarga kita atau saudara muslim kita. Siapa tahu dengan mungkin ada sedikit konflik antara kita dengan dia, dengan kedatangan kita, ya kan, di saat-saat penting itu membuat dia terharu dan kemudian dia menerima kebenaran itu walaupun di injury time. Walaupun di injury time. Jadi selama identitas keislaman seorang itu masih melekat padanya, apapun maksiat yang pernah ia lakukan, itu tidak otomatis menghilangkan kewajiban kita yang merupakan hak dia. Ya kan? Termasuk ya mentalkini kalau tidak ada yang mentalkinkan, atau yang mengurus jenazahnya. Ya kan? Mulai dari mandikan, mengapani, menyolatkan sampai kemudian menguburkan. Inilah yang dibebankan Islam kepada kita yang masih hidup kepada saudara kita yang meninggal. Hal yang sama juga kita harapkan dari saudara kita manakala kita di posisi yang sedang sakaratul maut itu. Karena semua kita ini sedang nunggu antrian. Ya kan? Untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan itu tidak kenal usia. Bisa jadi yang muda lebih dulu dibanding yang tua. Walaupun logikanya yang tua, ya kan, lebih sering duluan dibanding yang muda. Tapi tidak sedikit satu keluarga yang anaknya meninggal sedari kecil semuanya. Artinya duluan anaknya dibanding kedua orang tuanya. Ya kapanpun kita mati, ya kan, agar kita mendapatkan pelayanan dari kaum muslimin adalah pastikan kita mati dalam keadaan Islam. Nah, dengan identitas keislaman itu, maka kemudian wajib bagi kaum muslimin yang masih hidup saat itu untuk melayani, ya kan, jenazah kita atau memberikan hak kita yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini barangkali untuk pertemuan ini yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya nanti masih lanjutan dari pembahasan ini insyaallah di bab ketiga. Masih kewajiban atau hal yang mesti dilakukan oleh hadirin ketika meninggalnya seorang itu. Ini kan sedang sakarat, nanti setelah wafat apa yang mesti kita lakukan itu? Jadi Islam ini Masya Allah syariatnya sangat lengkap, mulai dari janin bahkan di alam ruh sampai kemudian meninggal ada aturannya. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berada di dalam agama yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati di atas agama yang satu ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib, ada waktu kurang lebih 20 menit sampai jam 8 seperti biasa untuk tanya jawab. Kalau tidak bertanya berarti menjawab pertanyaan saya. Namanya juga tanya jawab. Taib, ada pertanyaan? Nah, apakah orang yang meninggal ada tanda-tandanya? Oh, ini kayaknya mau meninggal nih. Biasanya ada Taib. seperti Biasanya orang yang biasa mengurus
jenazah, walaupun dia bukan seorang dokter medis yang ahli jantung dan seterusnya gitu ya, mereka tahu. Saya ambil contoh misalkan, ini dari kerabat saya. Karena beliau selama hidupnya itu ngurusin jenazah. Ya karena dituakan. Ya kan? Ketika kemudian menjelang wafat, di tempatnya ayah dan ibu saya saja. Di bulan Ramadan, pada saat itu ibu saya bilang, ini bapak ini nggak lama lagi. Bu, ini sudah adzan maghrib. Tidak, ini bapak nggak lama lagi. Lihat dari napasnya. Kata beliau berdasarkan kebiasaan kayak gini nggak lama lagi. Udah kamu duluan aja makan. Akhirnya kami buka baru dua suapan lah sama kakak. Ya kan, bapak ini bapak udah habis katanya. Udah hilang. Di pangkuan ibu. Jadi berdasarkan kebiasaan tahu dari napas itu. Ya kan? Saya sendiri nggak pernah ngalamin megang orang yang di pangkuan meninggal gitu ya. Seperti itu. Karena dari siang masih bisa komunikasi bapak itu. Tapi juga ada yang kesannya tidak wafat, tidak akan wafat, tapi wafat. Mungkin pernah saya ceritakan yang kemudian dia dialog sama malaikat, jangan cabut dulu nyawa saya sebelum saya panggil anak-anak saya. Lalu panggil anaknya, kasih wasiat, habis itu kemudian dibilang, entar dulu, saya belum baca syahadat. Setelah syahadat, hilang nyawanya. Ya kan? Dan itu nyata. Dan orang ini Masya Allah, termasuk guru kita yang ngajarin abatas aja dulu itu. Waktu Wajin ngajarin kita sholat beliau. Ini cerita meninggal tahun 86. Orang yang hadir saat itu gak yakin kalau dia akan meninggal. Jadi ada yang tidak seperti ada tanda padanya, tapi dia meninggal gitu. Tapi ada umumnya, ada tandanya. Udah lemas, nggak mau bicara lagi. Napas sudah mulai, bukan terbata-bata, apa kalau terputus, ngah gitu. Ya kan? Ya mungkin kalau di rumah sakit kan kelihatan tentang jantungnya gitu ya. Sudah, kalau udah lurus nanti sudah hilang gitu ya. Mungkin kalau dokter tahu, jadi secara medis bisa dideteksi. Tapi kapan meninggal, detik berapa, orang tidak akan tahu. Ya kan? Jadi kematian itu misterius. Jangankan yang mati, dokternya pun mati kan. Nggak tahu kapan dia mati. Wallahu ta'ala alam. Naam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pernah kan saya mendengar, tahu ini hadisnya sahih atau tidak, ada kebiasaan Allah itu akan mewafatkan orang dengan kebiasaannya. Apakah itu sahih tidak? Karena qadarullah saya kejadian itu persis depan samping rumah saya, tetangga saya itu wafatnya agak mengenaskan ya. Karena itu saya agak shock aja, masanya kan beliau itu rajin ibadah tapi wafatnya itu dengan kondisi jatuh pada saat dia lagi nyuci baju gitu loh. Itu apakah apakah itu sahih atau tidak? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu nasnya yang antum sebutkan tadi, orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya kan? Saya tidak tahu apakah itu hadis atau bukan. Karena saya baru dengar dari antum. Kalau misalkan ada orang soleh, lalu meninggal ketika mencuci atau meninggal barangkali di kamar mandi, bukan berarti dia su'ul khatimah.
Buktinya antum bilang dia soleh kan. Hanya wafatnya terpleset misalkan di kamar mandi. Ya kan? Seperti itu. Jadi tetap kita menghukuminya berdasarkan track record perjalanan hidupnya seperti apa. Kalau dia orang soleh kita kan dia soleh. Apalagi misalkan dia habis sholat, pulang ke rumah, kamar mandi, jatuh, meninggal. Kita hitung adalah akhir perbuatan beliau adalah ibadah tadi. Apalagi punya kebiasaan dia mengurutinkan sunnah Rasulullah sebelum masuk kamar mandi dia baca doa. Ya kan? Ini tanda-tanda kesalehan orang tersebut. Kemudian ada orang yang seumur hidupnya barangkali tidak pernah dalam kesaksian istrinya, ini ada kasus nyata, gak pernah sholat. Dia sibuk berdagang. Suatu hari, di hari kematiannya itu, gak ada tanda sakit. Dan beliau mandi, Masya Allah rapi luar biasa berpakaian. Tidak seperti hari-hari biasanya. Sebelum berangkat sholat itu tumbenan kata istrinya sholat duhur. Istrinya saja kaget. Tumben nih orang sholat duhur. Biasanya gak pernah sholat. Di saat sujud dia meninggal. Ya kan? Dia mati di luar kebiasaannya tuh mati sini. Ya kan? Kita hukumi berdasarkan zahirnya dia mati dalam keadaan sholat. Dia husnul khatimah, persoalan masa lalunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh memvonis dia surga atau neraka. Ada juga mungkin pernah saya ceritakan seorang ustadz yang Masya Allah orang ini baik bukan hanya kepada Allah, sesamanya pun dia nyaris nggak ada musuh lah dari teman-temannya, tetangganya. Tapi 4 bulan sebelum meninggal, ada ustadz lah selevel beliau itu ngajak beliau untuk masuk suatu kelompok yang kemudian diketahui ini aliran sesat. Dan dia hanya berada 4 bulan dalam ajaran ini dan dia mati dalam keadaan itu. Ketika ditalqin suruh ngucapin 2 kalimat syahadah, dia tidak bisa mengucapkan kata itu dan dia hanya mengeluarkan kebiasaan terakhirnya 4 bulan ini sampai kemudian yang memintanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah itu menangis. Ada apa dengan ini? Sampai dia meninggal. Ketika ditanya pada istrinya, ternyata 4 bulan sebelum meninggal, ya kan, orang ini ikut aliran ini katanya. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi pada kita. Makanya setelah kita beramal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup hayat kita itu dalam ketaatan kepadanya. Ini yang kita harapkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalkan dalam sholat berjamaah kemudian hanya ada 2 orang yang di belakang, kemudian 1 orang yang di belakang ini mau ke kamar mandi dan itu sudah di pertengahan sholat, tidak ada lagi jamaah yang datang, bagaimana cara melanjutkan sholatnya? Siapa ini yang berjamaah yang dimaksud? Makmumnya berdua tadi kan? Artinya jamaahnya, makmumnya ada 2, 1 kemudian batal. Mungkin ditanya ini posisinya di mana makmum yang 1 lagi itu? Apakah dia maju ke depan sejajar kemudian dengan imam tapi di posisi kanannya, atau kemudian tetap di belakang?
Ya tergantung kondisinya. Kalau misalkan ya sedang sujud gitu ya, atau sedang duduk di antara dua sujud, atau di tahiyat terakhir batal yang satu, ya tetap aja di situ tidak masalah. Tidak perlu merangkak maju ke depan. Kalaupun dia merangkak ke depan maju, itu tidak masalah. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, posisi sejajar itu hanya keabdoliahan saja. Ya kan? Tidak harus gitu. Jadi andai kata misalkan ada seorang, katakanlah kita sholat berdua, mau di belakangnya tidak mengapa. Tapi abdolnya dia berada di posisi kanan imam. Sebagaimana kasus sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ya kan, yang digeser dari posisi kiri ke posisi kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tapi kalau dia dalam posisi berdiri, kemudian yang satu kawannya mundur batal gitu ya, ya abdolnya kemudian dia maju ke posisi kan, walaupun dia tetap berdiri di belakangnya tidak masalah. Tapi paling abdol kalau kemudian dia berada di posisi kanan. Kenapa? Ya kita mendapatkan keistimewaan man sadda purjatan fi saffin rafa'allahu biha darajah au banallahu lahu baitan bil jannah au kama qala alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang menutup shaf yang kosong, ya kan? Maka kemudian dia akan diangkat derajatnya dengannya, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kan akan membangunkan baginya rumah di surga. Atau hadis lain Rasulullah mengatakan, ma min khutwatin a'zamu ajran indallah min khutwatin ma syaha rajul ila saffin fasaddaha. Tidak ada langkah yang paling agung, paling istimewa dari langkah seorang menutup celah yang kosong. Ya kan? Ya karena ini mestinya dia di belakang, tapi karena posisi abdolnya, dibilang abdolnya itu ketika sendirian, hanya berdua dengan imam, abdolnya berada di posisi apa? Kanannya. Dia seakan-akan menusuk sop yang semestinya. Karena itu yang Rasulullah contohkan ketika sahabat mulia Abdullah bin Abbas itu bermakmum dengan beliau. Ya kan? Ini Masya Allah, tidak ada langkah yang lebih besar, lebih agung pahalanya dibanding dengan orang yang melangkah ke shaf yang kosong. Ya, dibilang yang kosong itu yang semestinya dia berada di sisi itu. Kalau memang sedang berdua ya berada di posisi imam dalam hal ini. Kalau misalkan berjamaah lalu satu batal, ya antum yang paling afdal yang mendahului ngisi shaf yang kosong itu. Bisa dari yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, atau dari depan ke belakang. Iya kan? Dulu-duluan. Nggak mesti itu dari belakang, ya kan? Ke depan. Kalau antum tahu kosong, ya geser aja ke kiri. Biar nanti yang di belakang maju ke depan gitu kan. Atau geser lagi, intinya dulu-duluan itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kapan seorang mayit disebut mati syahid? Orang kafir yang sedang membaca syahadat ketika sakaratul maut, namun belum terucap sampai habis, sudah meninggal, apakah ia sudah disebut mu'allaf? Tapi ada dua pertanyaan berarti. Seorang mayit disebut mati syahid dalam arti yang sebenarnya adalah ketika dia mati membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bahas, ya kan? Ada orang yang mendapatkan pahala syahid di luar yang mati di medan perang. Orang yang sakit perut meninggal, orang yang mati terbakar, orang yang tertabrak, orang yang tenggelam, orang yang melahirkan anak, banyak sekali orang-orang yang dihukumi syahid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas pada waktunya ketika membahas tentang
ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah. Tetapi yang paling familiar orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal di medan perang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mungkin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia meninggal. Dia mu'allaf walaupun tidak lengkap. Ya kan? Karena yang paling penting itu adalah keseriusan hati untuk memeluk Islam dan dibuktikan itu dengan lisan dia. Cukup bagi kita menghukumi dia sebagai mu'allaf itu ketika dia mau mengucapkan kalimat syahadat walaupun tidak lengkap. Ya kan? Karena tidak mudah orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu walaupun sebagaimana orang tadi, masya Allah, perjalanan hidupnya dia adalah seorang ustaz. Rasa-rasanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah begitu mudah, ya Pak tidak? Tapi dalam situasi sakaratul maut itu tidak mudah. Kecuali orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tadi disuruh mengucapkan kalimat syahadat, dia hanya menjilangkan tangan, kakinya bergerak, lisannya tidak mengucapkan kata-kata itu. Setiap kali sampai kemudian yang minta itu menangis. Karena tahu perjalanan orang ini baik. Orang yang tidak bermasalah dengan tetangga, orang saleh, guru ngaji. Termasuk kemudian suka ngisi khutbah di kampung gitu. Tapi qadarullah 4 bulan di sisa usianya dia habiskan ngikutin aliran yang tidak benar dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan itu, waliyadzubillah. Ya kan? Mestinya beliau lebih mudah untuk mengucapkan syahadat gitu kan. Seperti tapi Allah tidak menginginkannya, wallahu ta'ala alam. Apa ganjaran orang ketika meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Surga. Ya kan? Man qala la ilaha illallah ya mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Banyak redaksi terkait hadis terkait dengan ini. Jadi barang siapa mengucapkan ya kan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita sama muslim mengatai kawan kita dengan kata kafir. Apa yang ditanyakan? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita, walaupun itu guyon, jangan bercanda dengan ucapan kata kafir itu. Sebab apa kata Rasulullah SAW? Man kaffara akhahu faqad ba'a biha aduhuma. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, ya kan? Maka kekafiran itu akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Artinya kalau yang dikafirkan memang berhak untuk dikafirkan, dia kafir. Kalau tidak berhak untuk dikafirkan, tidak layak untuk dikafirkan dan tidak memenuhi syarat untuk dikafirkan karena ada mawani takfir misalkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada pengucapnya. Karena inilah kemudian kenapa orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan sahabat mulia Abu Bakar dikafirkan oleh para ulama, karena enggak mungkin sahabat mulia itu kafir. Karena orang yang dijamin masuk surga ada sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Lalu dikafirkan, maka kekafiran itu ada kembali kepada si pengucapnya. Bahkan ada cerita, ada ipar saya ketika dia ngapal Quran di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Ya kan? Karena dia tidak mengkafirkan, ceritanya itu ngelihat polisi gitu di pos, lalu kemudian ipar ini nggak mau mengkafirkan polisi, dia ini togut, dia bilang gitu. Lalu dia nggak mau teman itu bermakmum dengan dia.
Padahal Quran pun belum hafal. Tapi karena memang doktrinnya seperti itu, akhirnya kemudian keluar itu. Ya kan, ada yang saya dari situ. Bayangkan anak kecil belum bisa bahasa Arab, tapi kena doktrin dari gurunya seperti itu, dia mengkafirkan orang yang gak pantas untuk dikafirkan. Ya kan? Apalagi bita'yin menentukan si fulan kafir. Itu tidak mudah para ulama itu. Kalau ada orang melakukan perbuatan atau ucapan kufur, cukup kita katakan, Anda kalau tidak bertobat dari ucapan ini bisa kufur loh. Cukup kita katakan pada orang ini, Anda bisa kufur. Gak boleh kita, Anda kafir gitu. Ya kan? Karena hal ini bukan wewenang individu, tapi wewenang para ulama. Mungkin kalau di kita itu domainnya adalah MUI dalam hal ini. Bukan domain orang perorangan. Ya kan, kita sebagai dai cukup mengatakan Anda ini perbuatan kufur, kalau Anda nggak tahu berbahaya, Anda bisa kufur. Ya boleh kita katakan seperti itu, tapi kalau Anda kafir, ya itu tidak boleh. Harus kita nasihati orang itu, karena bisa jadi kena ketidaktahuan, kena kebodohannya gitu ya. Jadi sebagaimana anak tadi kena didoktrin, dia dapatkan seperti itu di pesantrennya, akhirnya dia mengkafirkan orang yang ya sembarang orang gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan serampangan itu, dan itu bukan wewenang kita. Ya kan? Tetapi menafikan takfir itu juga tidak boleh. Karena takfir itu bagian dari syariat Islam. Kita mengkafirkan hanya yang Allah kafirkan dan mengkafirkan orang yang Rasulullah kafirkan. Karena yang punya wewenang untuk mengkafirkan bukan kita, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ustaz, apa ini? Doakan di surga ada saya. Saya takut masuk neraka. Ya kita saling mendoakan satu sama lainnya, makanya doa ya kan ketika khutbah Jumat di antaranya kita mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Ya kan? Rabbana ighfir lana dan seterusnya, banyak doa-doa. Kita saling mendoakan satu sama lainnya. Insyaallah kita doakan dan saling mendoakan satu sama lainnya agar kita bukan hanya dipersatukan di dunia ini, insyaallah mudah-mudahan kita juga dipersatukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita adalah takut terhadap neraka itu. Orang yang tidak takut neraka kecuali orang gila. Orang waras seperti kita, ya buktinya antum ngaji, ya kan? Salat itu karena ketakutan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakutan ini membuat penanya ini senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai tutup usia insyaallah, ya kan? Kekhawatiran itu tetap ada. Nanti ada hadisnya. Ya kan, orang yang ketika sedang sakaratul maut dia takut ya kan terhadap adab Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari adab tersebut dan Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Pada waktunya nanti kita bahas hadis itu insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan tertidur, cuma sebelumnya mayit melakukan salat, setelah tidur kemudian diketahui sudah meninggal, apakah bisa disimpulkan bahwa mayit tersebut kalimat terakhirnya syahadat atau la ilaha illallah? Baik, nanti kita akan bahas tentang tanda-tanda husnul khatimah. Di antara tanda husnul khatimah yang paling jelas adalah ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak terdengar oleh kita, kan gak mesti diperdengarkan ke kita kan. Misalkan, Mas saya meninggal nih, tolong dengerin saya, enggak juga. Yang penting walaupun dia sendirian, orang-orang saleh, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Walau dia tidak diingatkan, dia akan mengatakan kata itu dengan mudah. Bukankah ada seorang syekh ketika sedang ceramah, tiba-tiba dia berhenti, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia meninggal. Karena memang kebiasaan dalam kesehariannya itu adalah sangat dengan kalimat tauhid itu. Bahkan ada orang Masya Allah, ya kan, baru-baru ini dia meninggal dalam kondisi yang luar biasa. Allah berikan musibah, yaitu berupa kanker itu, sampai ini busuk itu, bau. Ya kan? Walaupun dia terbata-bata, dia nggak diperintahkan, dia mengucapkan kalimat itu. Dan kemudian meninggal. Masya Allah, bau yang tadinya menyengat itu hilang seketika ketika beliau meninggal. Tidak menyisakan bau sama sekali. Ini luar biasa, nanah yang tadinya sudah mulai ya bercampur, kesian itu. Saya lihat fotonya, gak sanggup melihatnya. Tapi kata orang yang memandikannya, begitu kemudian beliau dia meninggal, itu darah itu stop dan bau itu hilang, sama sekali gak ada. Ya kita katakan, insya Allah beliau husnul khatimah. Atau orang seperti tadi yang mati dalam keadaan sholat, walaupun tidak terdengar oleh istrinya, dia mengucapkan la ilaha illallah, paling tidak dia sholat. Itu tanda kalau dia husnul khatimah. Persoalan masa lalunya, maksiat dia lakukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti pemabok yang datang ke masjid yang sempat viral, lalu kemudian dibimbing oleh DKM-nya, ya kan, sholat. Saat kemudian dia sujud, dia meninggal. Saat sujud dia meninggal. Padahal itu awalnya dilarang, nggak boleh. Tapi Masya Allah, DKM-nya orang baik, diajarin dia wudu, kemudian bahkan dia mau jadi imamnya itu. Ya kan? Dibaca ayat-ayat yang sesuai dengan kondisinya. Karena dia orang Arab, insya Allah paham tuh. Apa yang dibaca oleh imamnya. Walaupun dia pemabok. Di kita udah mabok, ngaji nggak bisa. Ini untungnya orang Arab itu. Ya tapi lebih mulia orang yang tidak mabok otomatis kan, walaupun dia bukan Arab. Pada saat sedang sedang sujud, orang ini meninggal. Dia nggak sempat menyelesaikan sholat itu, tetap imamnya sampai salam, begitu melihat ternyata makmumnya tadi sudah meninggal. Ya kan? Kita nggak tahu akhir hayat orang. Jadi walaupun kita tidak mendengar ucapan kalimat la ilaha illallah dari orang itu, selama misalkan di sebelum tidurnya dia sholat. Bahkan ada cerita istri teman saya. Saya kalau bilang menyesal. Karena melihat masa lalu kawan ini. Ini teman tidur saya, teman sekolah saya dari kelas 1, SMP sampai SMA bersama saya. Ya kan? Tapi qadarullah dia dirusak oleh kawan. Sama-sama kayanya. Ya kan? Dia main perempuan dan seterusnya, kita lama enggak komunikasi. Tahun 2015 sering nelpon saya. Saya bilang ini orang buat apa? Saya khawatir nebarin subhat saja gitu kan. Karena kita tahu selama ini. Ditanya tentang tahfidul Quran, gimana ini? Ini bilang udah taubat apa belum? Karena perjalanan itu Masya Allah gitu. Begitu istrinya datang, orang Aceh, datang dari Aceh, ya kan, ke kita, ketemu di Bogor, diantar oleh saudaranya, dia cerita, ya kan, saya minta anaknya suatu saat untuk kumpul, saya akan ceritakan tidak buruknya, karena anaknya luar biasa cerdas, ya kan, luar biasa cerdas, semangat belajarnya luar biasa, itu yang saya ingin tampilkan dari orang ini. Dan cerita ini Masya Allah, apa yang dilakukan menjelang kematian, di malam kematiannya itu. Ya kan? Pertama, sebelum meninggal, itu ngajak jalan berdua. Tanpa ditemani anak-anaknya. Ya kan? Pengen sekali kita berdua katanya. Ini kalau bilang tanda kematian. Tapi kan kita nggak tahu, istrinya nggak tahu kalau itu adalah rupanya pertemuan terakhir itu kan. Lalu kemudian beliau tidurlah bersama istrinya. Tengah malam dia bangun.
Seingat saya setelah minta hubungan badan, mandi, lalu kemudian setelah itu dia mandi lagi, mandi wajib. Dia Masya Allah menggunakan, itu gak pernah dilakukan itu katanya. Kemudian dia qiyamul lail, lalu kemudian beliau tidur sebentar, hilang. Apakah semacam ini husnul khatimah? Kita katakan husnul khatimah. Walaupun tidak terdengar oleh istrinya, dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Cukup beliau Masya Allah, dia menjalankan kewajibannya, memenuhi hak istrinya, hubungan biologis gitu ya. Lalu kemudian setelah itu dia mandi wajib. Ini ibadah. Jangan dikira itu bukan ibadah, itu bagian dari ibadah. Setelah itu kemudian dia lakukan salat malam. Habis itu dia tidur, pengen istirahat, nunggu subuh. Ya menjelang subuh lah beliau meninggal itu. Ini Masya Allah itu. Rupanya beliau menitipkan itu, anaknya itu disuruh masuk ke tahfidzul Quran. Bahkan beliau menyiapkan usaha, dia kaya. Ya kan? Buat istrinya kena tahu, istrinya nggak bisa usaha. Ini tolong jangan dijual, tolong ini buat ini, buat ini. Bahkan ada tanah yang diwakafkan itu buat pesantren tahfidzul Quran oleh beliau. Ini Masya Allah itu. Jadi nggak mesti terdengar ucapan apa? Kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi beliau mengucapkannya, tapi tidak terdengar oleh orang sekitarnya. Taib, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.